Hmm. Oke, Berli. Jadi di sesi general ini, kamu ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Gini sih Kak, kan sekarang tuh kalau aku nyari-nyari kayak loker atau apa kan harus minimal D3 atau S1 gitu kan ya Kak. Hmm. Sedangkan di apa saya sendiri tuh hanya lulusan SMA, terus habis itu umur juga dilihat. Tapi pernah nih satu loker sama teman saya, umurnya dia di bawah saya, tapi dia apa CV-nya juga dia masih SMA. Itu kan kalau nggak salah maksimal minimal umur 25 kalau nggak salah waktu itu. Sama juga cari admin, tapi dia yang diterima gitu loh. Bahkan saya nggak, terus saya kulik-kulik ini apa ya yang salah, atau mungkin karena sayanya kurang terus waktu interview kurang menunjukkan sisi positif saya apa gimana gitu. Karena kan pas waktu itu interview juga yang mungkin karena belum pernah interview kali Kak. Eh, jadi agak grogi, terus habis itu mungkin ada salah-salah kata atau apa mungkin, kayaknya waktu itu emang bener-bener baru lulus SMA 2 tahun, setelah itu apa 1 tahun setelah itu saya coba-coba cari kerja. Ya itu tadi mungkin apa karena waktu itu saya gap year ya, gap year, sedangkan teman saya sedang kuliah saat itu. Hmm. Oke, aku jawab dulu ya. Faktor usia apakah berpengaruh terhadap kesempatan bekerja? Bisa berpengaruh, bisa enggak, karena tergantung lokernya. Oke. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang di syaratnya langsung disebutin syarat usianya. Usia minimum ada yang bahasanya minimum sekian, ada yang bahasanya maksimum sekian. Kayak begitu. Nah, faktor-faktor pertimbangan dari usia ini sebenarnya ya, kalau kita ngomongin secara global, ini tuh sesuatu yang nggak boleh ya. Kita ngomongin usia gitu di loker gitu. Kita ngomongin yang secara global dulu ya. Kenapa ya? Karena tadi apa jaminannya usia dan performa orang gitu-gitu. Itu nggak ada. Tapi kita harus pahami kalau kita ngelamar kerja di suatu negara, katakanlah Indonesia gitu. Ada pekerjaan yang membutuhkan usia minimum sekian, minimum bukan maksimum. Kenapa? Karena dia pasti butuh kedewasaan, pemahaman tertentu yang mungkin usia-usia di bawah tuh nggak mungkin bisa punya itu gitu. Ada yang usia maksimum. Kenapa maksimum? Ya karena tadi perusahaan itu kan juga tahu bahwa ini memang butuh orang-orang yang dengan pengalaman segini aja, nggak usah yang senior senior, nanti overqualified dan lain-lain kayak gitu. Ada banyak faktor lah ya kayak begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Satu, sejauh ini kamu harusnya tuh nyari loker yang ibaratnya semua kualifikasi. Aku bilang semua kualifikasi ya. Karena kan di info loker itu nggak cuma usia misalkan. Ada faktor lain. Nah, usahakan semua kualifikasi yang ada di poster itu terpenuhi. Walaupun kondisi idealnya ya nggak mungkin 100% terpenuhi. Paling mirip-mirip 90%, 95%, 80%. Coba aja. Yang kedua, kamu harus punya kesadaran bahwa ada kualifikasi yang ditulis, ada kualifikasi yang tidak tertulis, gitu. Kualifikasi yang tertulis ini biasanya kualifikasi utama. Butuh yang gini, 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 gini. Tapi ada yang nggak tertulis. Sebenarnya yang nggak tertulis ini adalah hal-hal atau kemampuan-kemampuan yang penunjangnya ini. Tapi memang nggak dimasukin, nggak ditulis. Lalu apa yang harus disiapkan? Nah, yang disiapkan adalah saat kamu menyiapkan CV dan dokumen pendukung, itu benar-benar harus yang dijabarin gitu. Jadi biar nanti perusahaan seolah-olah ibaratnya nyocokin nih kemampuan utamamu dan kebutuhan utamanya mereka, berapa persen cocoknya gitu. Katakanlah cocoknya 90%, nggak sampai 100%. Tapi ini anak juga punya ini loh, yang bukan yang utama, yang nggak ditulis, yang tidak tertulis. Ini padahal kita juga seneng nih kalau ada yang kayak begini, tek gitu. Jadi cocoknya itu semacam itu. Karena kalau misalkan kita cuma ngelihat dari yang tertulis saja, nanti perbandingannya kayak tadi. Oh dia padahal begini keterima ya. Padahal aku sama aja loh kayak dia. Tapi kok dia enggak ya gitu. Nah, barangkali yang ditabrakin ini bukan masalah usia, tapi ada faktor lain gitu. Di mana tadi mungkin di kamu tidak ada, di dia ada.
Atau mungkin di kamu ada, cuma ditulis aja, di dia dijabarin. Di kamu ditulis biasa aja, di dia bahasanya meyakinkan. Nah gitu. Dan ini tuh semacam itu, kamu harus pahami itu. Makanya kalau kita selalu berpikir bahwa kok ada ya kualifikasi kayak nggak sesuai gini-gini gimana? Ya tadi, pertama kita kualifikasi utamanya dulu. Nah, habis itu tadi kamu harus ngelihat dari sisi situ. Gitu. Misalkan kamu nanti sudut pandangnya gini. Misalkan ada kualifikasi ya. Wah, ini aku nggak 100% memenuhi ini, tapi aku punya pengalaman lain yang ini sebenarnya menarik loh, cocok untuk posisi ini. Ya itu tuliskan, jabarkan. Entah tulis di CV, dilampirkan sebagai portofolio atau dokumen lain gitu, sehingga akan muncul gitu. Tapi kalau kita balik lagi, kita ngomongin faktor usia tadi yang em, kamu tanyakan kayak begitu, apa yang harus dilakukan? Ya tadi, kita cari yang ibaratnya nggak banyak pikirnya dulu. Misalkan dari usia masuk gitu. Udah cari loker-loker yang dari usia masuk kalau memang ada yang mensyaratkan usia. Atau yang kedua cari yang nggak ada nyebut-nyebut usia. Yang penting kayak pengalaman minimum ini, tidak nyebut usia itu juga bisa. Ya begitu. Tadi kalau misalkan aku bilang kan ada faktor lain selain usia. Faktor pendidikan juga bisa. Bisa beda loh. Orang statusnya sama-sama lulus SMA. Ya. Yang satu lulus SMA doang, nggak ada pengalaman lain. Ada tiga deh. Satu lulus SMA aja. Satu lulus SMA tapi tapi kerja sekarang. Jadi statusnya masih bekerja dengan status lulusan SMA. Kalau ini lulusan SMA belum bekerja. Ini lulusan SMA sambil kerja. Ini ada lagi lulusan SMA sambil kuliah. Itu perusahaan juga bisa ada pertimbangan beda-beda. Misalkan kalau lulus SMA nggak ada pengalaman kerja, otomatis kan perusahaan akan melihat penjabaran dari pengalaman kamu di periode SMA ke belakang. Kamu udah ngapain aja. Biasanya nggak ngasih pekerjaan yang butuh teknis-teknis terlalu detail gitu. Misalkan dia lulusan SMA, tapi dia sekarang kerja. Nah, ini akan dipertimbangkan nih pengalaman kerja dia dan apapun yang dia lakukan di selama kerja gitu. Dan di periode pendidikan. Ada orang yang lulusan SMA, tapi sekarang statusnya kuliah, menjalani kuliah, statusnya SMA gitu, tapi dia pengen lamar kerja. Ini juga dipertimbangkan. Selain mempertimbangkan pengalaman SMA-nya, mempertimbangkan pendidikannya, perusahaan akan mempertimbangkan ini anak kalau diterima kerja di sini, jadwal kuliahnya ganggu konsentrasi nggak? Bakal Oh, banyak izin-izin nggak? Gitu. Makanya ini masih banyak pro dan kontra yang berkaitan dengan, bukan pro dan kontra sih, kita harus punya sudut pandang yang agak luas nih untuk lulusan SMA yang melanjutkan kuliah. Apalagi lulusan SMA melanjutkan kuliah sambil kerja, misalkan kayak begitu. Kenapa? Karena tadi kita harus meyakinkan perusahaan ini anak kalau aku rekrut nggak bakalan izin untuk nemuin dosen, nggak bakalan banyak izin untuk apa misalkan ngerjain praktikum ini itu, nggak buru-buru pengen pulang padahal butuh lembur hanya karena pengen ngerjain tugas kuliah dan lain-lain. Nah, apa yang harus dilakukan kalau statusnya yang lulus ini ya SMA tapi sambil pendidikan? Kamu harus menjabarkan di situ, misalkan ya, bahwa pendidikan kamu itu tidak mengganggu. Contoh, kamu misalkan kuliah sambil kerja, tapi kuliah kamu itu weekend, malam hari. Jadi kayak kelas karyawan gitu. Tulis aja di pengalaman pengalaman pendidikan. Universitas ABCD, periodenya kapan sampai sekarang. Jurusan misalnya S1 manajemen. Terus di ya. situ tulis kelas karyawan setiap Sabtu dan Minggu malam. Gitu. Tulis aja begitu. Jadi nanti tidak akan menimbulkan kekhawatiran, oh dia ngelamar ke sini, kerjaan di sini tuh Senin sampai Jumat sih. Sabtu juga nggak Iya. ada sih. Jadi nanti kalau Senin sampai Jumat bahkan lembur nggak bakal nganggu karena kelas karyawannya malam gitu. Udah selesai. Atau misalkan nulisnya dia belum lulus, belum dapat ijazah, belum dapat SKL. Tulis aja misalkan di situ. Tadi kayak tadi terus keterangannya sudah menyelesaikan semua mata kuliah sedang menunggu sidang. Nggak apa-apa tulis begitu. Jadi biar perusahaan tuh punya bahan pertimbangan. Ibaratnya informasinya udah dijabarin. Mendingan udah ditulis, tapi informasinya kalau nggak berguna ya biar disingkirin. Daripada nggak ditulis, Oh, akhirnya perusahaan bayangin yang nggak kayak, wah ini jangan-jangan nanti kuliahnya ya gitu. Ini contoh khusus yang punya pengalaman SMA, punya pendidikan, baik sambil menempuh iya. pendidikan, baik kerja atau enggak, itu akan semacam itu. Kalau di sini dia lulusan SMA, udah kerja, kayak gitu, sedang kerja, pengen pindah kerja, kayak gitu. Nah, sampaikan di situ apa? Sebenarnya nggak terlalu banyak kekhawatiran. Nanti lebih ke pada saat interview. Pada saat interview nanti akan lebih ditanya seberapa cepat kamu bisa pindah dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan baru ini. Seberapa bisa cepat join, ada one more notice enggak, dan lain-lain. Sebenarnya yang tadi yang kuliah sambil kerja
itu juga bisa ditanya di situ. Tapi lebih banyak sejauh ini ya aku review CV teman-teman yang punya status itu lebih banyak ditanyain masalah kuliahnya ini ganggu nggak gitu. Gitu. Kalau yang lulusan SMA dan belum ada pengalaman kerja sama sekali, itu yang akan dipertanyakan adalah sambil dia sibuk nyari kerja, dia sibuk belajar apa? Karena ibaratnya lulusan SMA itu kan disiapkan untuk lanjut pendidikan sebenarnya. Beda sama lulusan SMK. Lulusan SMK lagi nyari kerja, belum ada pengalaman kerja, beda tuh. Tinggal jabarin aja gitu. Jadi untuk lulusan SMA atau SMK tanpa pengalaman kerja, di CV-nya harus ada menu judulnya aktivitas lain misalkan gitu. Di situ harus menunjukkan bahwa saya sambil nungguin pekerjaan tadi ada kesibukan apa? Misalkan belajar mandiri Microsoft Excel, ambil kursus bahasa Inggris, belajar mandiri bahasa Inggris, belajar ini. Jadi kelihatan produktif. Karena ini statusnya masih lulusan SMA, belum punya pengalaman kerja. Kayak begitu. Nah, ini adalah tiga kondisi yang berbeda. Padahal aku cuma ngomongin status lulusan SMA doang. Salah satu faktor. Nanti kalau usia dijabarkan juga bakal beda. Tapi usia tuh nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget. Jangan-jangan kita mencurigai soal usia, tapi sebenarnya faktor yang sebenarnya itu bukan gara-gara usia, tapi faktor yang lain, mungkin pengalaman kerja atau pendidikan, yang akhirnya kita kurang meyakinkan. Kita harus punya kesadaran, suka nggak suka, kita akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Kita harus bisa meyakinkan dari apa yang tertulis. Nanti kalau lolos-lolos ada interview, baru kita mulai meyakinkan lewat lisan, gitu. Apakah secara lisan kita semeyakinkan dari apa yang tertulis, gitu. Nah, ini coba dicek dulu, oke? Jadi tadi ya, kalau kita ngomongin faktor usia, bisa berpengaruh, bisa enggak, tapi cek bagian lain juga, gitu sih. Semoga paham ya, gitu. Coba dipikirin lagi deh, kira-kira. Jangan-jangan kamu coba curiga usia, padahal yang lain, gitu. Nanti di sesi kedua, di sesi bedah CV, nanti kita bahas, gitu. Oke, kalau ada Berarti, pertanyaan lanjutan atau tanggapan boleh. berarti kalau gitu bisa sih ya kayak di apa jabarin semuanya gitu kayak kayak waktu kita kuliah tuh jamnya dari jamnya terus belajar apa aja maksudnya nyambung nggak sih sama apa yang mau dikerjain gitu ya Kak? Betul. Biasanya orang menuliskan pengalaman kuliah itu kan tadi ya nama universitas, Universitas Indonesia gitu. Terus periodenya misalkan 2019 trip 2023. Terus jurusannya tadi S1 akuntansi, terus nulis IPK sekian. Biasanya cuma nulis itu doang. Nah, ini adalah cara penulisan Ya, normal. Nah, nanti kalau mau dijabarin tadi, kamu ngerasa mata kuliahmu sesuai dengan bidang yang akan kamu lamar. Tuliskan di situ tambahan mata kuliah relevan apa gitu. Atau misalkan kamu pernah handle project, projectnya relevan dengan ini, project gitu, apa gitu. Atau tadi statusnya, kamu ingin menonjolkan apa, pengen nunjukin apa ke semua loker ini. Kamu misalkan tadi pengen nonjolin, ya aku masih kuliah nih statusnya, tapi mata kuliahku relevan dan jadwalku nggak ganggu. Ya udah tulis berarti mata kuliah relevan ini, terus periode belajar tadi misalkan Sabtu dan Minggu malam jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi nggak bakalan ganggu. Dia akan dibaca, oh gini nggak apa-apa gitu. Dan kalau kayak begini, saranku nyari loker yang tulisannya minimal SMA SMK gitu. Selama belum ada ijazah dan SKL gitu, saranku cari yang begitu. Ada nggak loker-loker yang setingkat kuliahan, digaji kuliahan tapi kita belum ada ijazah dan SKL? Ya ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Kalau yang ngantor, kalau online banyak, virtual, online. Online kan kebanyakan kamu bisa apa? Bener-bener kemampuan. ya. Nggak peduli kamu usianya berapa, tingkat pendidikannya apa, ada di negara mana gitu. Kerjaan-kerjaan remote gitu-gitu tuh nggak terlalu peduli sama usia dan ijazah. Yang penting kamu bisa aja punya portofolio nonjolinya gitu. Nah, coba dicek nih. Kamu lagi nyari yang kayak gimana gitu. Oke ya. Terus untuk dokumen-dokumen pendukung juga nih Kak kan eh, ya soalnya saya juga di sini kan di kantor ini kan udah lama jadi kan eh, dulu lama juga terakhir SMA jadi kan kurang tahu nih dokumen pendukung apa sih yang apa bisa dilihat dari HR kantor-kantor luar gitu kan Hmm. perusahaan-perusahaan luar karena kalau di sini kan kayak ya udah seadanya gitu karena waktu itu bisa anak SMA sih cari kerja bisa anggap bisa seadanya dokumen pendukungnya juga seadanya Ya, kalau ke oke. depannya tuh Jadi gini.
dokumen pendukung kalau mau yang sangat kuat ya, kombinasi menurutku sendiri sangat kuat adalah ada surat lamaran, ada CV, Mm-mm. ada portofolio. Ini tuh kombinasi paling kuat menurutku. Surat lamaran kerja atau cover letter, CV atau resume, CV aja, terus habis itu sama portofolio. Kenapa ada tiga ini ya? Surat lamaran itu ibaratnya kamu ngetuk pintu gitu, perkenalan diri dan penyampaian maksud, ya kan? Ini kayak kamu di awal gitu ngetuk pintu. CV itu kayak kamu menunjukkan pengalaman profesionalmu. Jadi kehidupanmu yang secara profesional, yang berguna bagi perusahaan ini mungkin kamu tulis, kamu susun di CV. Nah, portofolio itu bukti karyanya. Jadi ini ya, diterima dulu logikanya ya. CV itu Mm. menjelaskan alurnya, portofolio itu bukti karyanya gitu. Ini kalau mau yang kuat kombinasinya, silahkan belajar dulu portofolio itu gimana. Tapi kalau nggak punya portofolio nggak apa-apa. Yang dilampirin komponen penyusun portofolionya. Misalkan ada ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, misalkan kayak gitu. Terus kalau ada foto formal gitu. Sertifikat-sertifikat juga macam-macam ya. Sertifikat pendidikan, pelatihan, proyek, prestasi apa gitu-gitu. Paklaring gitu. Jadi bisa macam-macam. Jadi nggak wajib harus begitu. Lamaran, CV, jasa, transkrip. Lamaran, CV, jasa, transkrip, sertifikat. Lamaran, CV, jasa, transkrip, sertifikat, foto. Lamaran, CV, portofolio gitu. Itu semua kombinasi yang memungkinkan. Yang penting di awal tidak perlu melampirkan dokumen pribadi. KTP, KK, SIM, akta lahir, paspor, BPJS, NPWP, buku tabungan gitu-gitu. Itu nggak perlu dilampirin di awal gitu. Selain itu aja gitu. Ini aku ngomongin case kalau nanti kamu ngirim lamarannya memungkinkan untuk ngirim itu semua. Biasanya via email. Kalau via email kan dokumen tadi bisa disatuin jadi satu, jadiin PDF ya, kayak gitu. Itu bisa. Tapi nanti kamu kan mungkin akan ngelamar kerja lewat LinkedIn, lewat job portal tertentu, lewat website. Nah, dokumen yang dilampirkan ya sesuai dengan menu-menu yang ada di sana. Gitu. Kalau bisa ngelampirinya cuma CV ya CV aja. Gitu. Kalau CV bisa dan yang lain juga bisa ya kenapa yang lain enggak? Ibaratnya mending dilampirin kalau nggak dibutuhin ya udah nggak usah dibaca daripada udah kita nggak lampirin gitu. Karena banyak kalimat Kak, bener nggak sih aku ngirim lamaran CV doang karena disuruhnya cuma CV gitu. Ya tergantung. Silahkan kirimkan CV ke sini. Tergantung ngirimnya kemana. Kalau kalau lewat email dengan bahasa kayak barusan, silahkan kirimkan CV ke sini. Email, email kan memungkinkan kita ngelampirin dokumen lain kan. Ya udah, Iya, mending kita gitu. lampirin yang lain aja juga. Walaupun nggak dipakai nggak apa-apa. Daripada kita cuma lampirin CV. Karena kalau orang diarahkan, kalau kamu udah kebiasaan ngeliat loker yang aku share ke grup juga ya, itu kan kalau ada yang dikirim via email, bahasanya beda-beda. Ada yang bilang, silahkan kirimkan CV ke. Ada yang kirimkan, silahkan kirimkan CV dan berkas lain ke. Ada yang nulis, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke, gitu. Itu kan artinya beda-beda, gitu. Yang artinya apa? Sebenarnya kalau diminta CV dan dikirim via email, aku lebih menyarankan jangan cuma ngirim CV aja, gitu. Harus lengkap deh. Menurutku begitu. Karena memungkinkan ya medianya ya media kirimnya gitu. Nah, itu adalah Mm. pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung kayak gitu. Soalnya kan juga aku pernah ini rasa gitu loh, kayak kan website yang kayak lamar via website www dot apa Apa gitu gitu ya. kan. Itu kan harus ngelampirin KTP, data pribadi, passwordnya kan waktu itu kan mungkin Oke. masih kali ya. Oke, aku jelasin eh, dulu. Kalau kamu nanti mengirimkan via website, asal itu official websitenya perusahaan nggak masalah gitu. Karena website itu biasanya apa? Kebanyakan website. Ada beberapa website yang kamu nggak perlu punya akun di sana. Tapi banyak website-website perusahaan yang meminta setiap pelamarnya itu bikin akun. Kenapa? Itu buat ya, database karyawan, database calon pelamar, sorry, database pelamar itu. Jadi kalau lewat website, dia akan lebih makan waktu daripada job portal yang tinggal klik, 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 apply, apply, apply gitu. Mungkin kamu udah nyoba perusahaan yang gede-gede aja, Jarum gitu-gitu. Terus banyak lah gitu. Pertamina gitu. Kamu akan bikin akun dulu, ya kan? Setelah kamu bikin akun,
Dilengkapi dulu isinya, kopas dari CV, kopas dari dokumen apa gitu kan ya. Pastikan lengkap dulu, setelah lengkap baru kamu lamar-lamar. Ingat ya, jangan meremehkan kelengkapan dokumen kayak kelengkapan profil. Kamu punya akun LinkedIn, jangan buru-buru nyari kerja, dilengkapin dulu isi profil LinkedIn-nya. Kamu punya akun job portal, katakanlah Jobstreet, jangan buru-buru ngelamar, dilengkapin dulu isinya. Kamu lamar lewat website perusahaan, memang sih capek ngisi mulu gitu. Bikin akun lagi gitu. Lah itu memang resikonya begitu. Tapi kan ibaratnya kalau kamu memang ngincar perusahaan tertentu di website tersebut, kan kadang kalau udah ngisi, udah bisa apply, kan bisa berlangganan pesan. Jadi kalau misalkan ada info loker baru akan notice ke email gitu kan. Itu kan ibaratnya ya makan waktu agak lama sedikit, tapi kan akun ini akan tetap ada terus gitu. Ya kan gitu. Jadi ya memang begitu. Jadi kalau saranku silahkan cari tadi ya loker yang cocok, tapi dengan cara ngirim termudah dulu, ya kan? Yang cara ngirimnya tinggal klik-klik dulu deh, gitu. Habis itu baru yang cara kirimnya apa misalkan ngetik-ngetik sedikit. Habis itu baru yang agak rumit lagi yang harus bikin akun. Habis itu yang lebih rumit lagi yang harus datang langsung, misalkan datengin job fair gitu. Nah ini yang nanti akan nyambung ke pertanyaan, Kak, boleh nggak sih zaman sekarang aku ngirim lamaran, di print langsung aku anterin ke perusahaannya gitu. Boleh nggak sih kayak gitu ya? Jawabnya boleh. Tapi ibarat aja, kurang efektif nggak kalau misal kita mikir di print, keluar biaya, pergi ke sana, naruh, balik, pulang pergi berapa jam. Padahal Hmm. untuk durasi waktu yang sama, tanpa perlu ngeluarin kos macam-macam, kamu bisa apply dulu yang termudah gitu. Cari dulu yang paling cocok, pokoknya yang termudah dulu gitu, biar efektif gitu. Oke. Terus ada pertanyaan apa lagi mungkin? Boleh. Karena ini sih Kak, mungkin karena ya tadi ya kesalahanku mungkin itu ya, udah daftar LinkedIn, cuma Hmm? kayak kurang maininnya gitu loh. Jadi kan kayak Ya, kelengkapan profil apa-apa. ya. LinkedIn itu sosial media. Ingat ya, LinkedIn bukan job portal kayak Jobstreet. Jobstreet itu job portal. Inti dari job portal adalah ya kalau kamu mau pakai pakai Jobstreet dan secara optimal itu berarti perlakukan sebagai job portal. LinkedIn kalau biar optimal perlakukan sebagai sosial media. Aku jelasin dua-duanya nih biar kamu langsung paham. Job portal itu kuncinya adalah nomor satu, dilengkapin akunnya juga gitu. Karena dia kan mirip kayak kayak sistem ATS gitu, pakai sistem perankingan gitu. Jadi Jobstreet itu kunci dari job portal ya, Jobstreet dan teman-temannya adalah kelengkapan profilnya. Setelah kelengkapan profilnya, yang nomor dua adalah variasi filter. Jadi job portal itu kan tempat menghipnotis loker nih, gitu. Nah, kamu bener-bener harus memainkan filtering yang ada di situ. Misalkan filter lokasi, gender, gaji, apa gitu-gitu. Bener-bener memainkan filter itu. Termasuk filter apa? Loker asli atau palsu. Itu harus di sini. Karena di luar sana secara online, jangan salah, ada loker asli, ada loker palsu yang kadang suka beredar di mana. Bahkan di LinkedIn pun juga ada. Jadi kita harus punya filtering. Jadi kunci dari mainin suatu job portal itu filtering juga. Walaupun nggak cuma job portal ya. Semua yang lain juga harus difilter. Tapi tetap, selain memainkan filtering yang ada di sini, kamu juga memainkan filtering tadi. Ngecek ini lokernya asli atau enggak. Jadi begitu muncul, ada loker yang muncul kayak cocok, jangan buru-buru di-apply. Nama perusahaannya cari dulu di Google. Muncul nggak websitenya? Muncul nggak sosmednya? Muncul nggak di Google Maps? Dilihat 3D-nya kalau perlu. Lokasinya bener nggak gini, udah baru apply. Gitu. Semua job portal diperlakukan semacam itu. Itu. Jadi inti pertamanya adalah ada tiga inti sebenarnya kalau job portal ya. Tadi ya aku ulang ya. Kelengkapan akunmu, yang nomor dua filtering untuk lokernya, baik dari untuk loker berdasarkan faktor-faktor tadi atau asli palsunya gitu. Dan yang ketiga adalah aktivitas setelah ngelamar kerja di job portal. Jadi jangan terlenanya tuh gini, misalkan lewat job street ya. Lewat job street itu kamu tinggal klik 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 doang. Dengan mudahnya kamu menemukan loker ya jelas job portal terbesar di Indonesia sekarang gitu kan. Tapi habis ngeklik gitu nanti kita nggak ngelakuin yang lain. Akhirnya kok aku banyak yang aku lamar lewat job street gak banyak panggilan. Nah, malah ngeluhnya begitu. Padahal karena ya Oh, kesalahan penggunaan aja kurang efektif. Setelah kamu ngelamar-ngelamar tadi, apply gitu, kan kamu ada nama-nama perusahaan tuh tadi tuh yang udah kamu lamar. Nama hmm. perusahaannya cari di LinkedIn. Perusahaan ini punya akun LinkedIn nggak? Follow akunnya.
cari HRD-nya yang kerja di perusahaan itu, connect ke mereka. Nanti kalau diterima, kenalan, ngobrol. Selamat siang Bu Berli, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya ini. Tadi saya melamar pekerjaan di perusahaan Ibu sebagai ini berdasarkan lowongan pekerjaan yang ada di Jobstreet gitu. Apabila Ibu adalah recruiter atau HRD yang memproses lamaran saya, dipersilahkan untuk menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan tentang kualifikasi saya. Terima kasih dan salam kenal. Kirim pesan begitu. Ajak ngobrol karena di belakang job portal itu orang gitu. Ini misalkan ini akun job portal Jobstreetmu. Belakangnya orang itu Ya. kamu. Di baliknya sana ada job portal, ya ada orangnya gitu. Maka kalau kamu nyari loker, ada dua cara gitu. Kamu nyari lokernya dulu, baru ada kesempatan, atau cari orangnya dulu, baru lihat lokernya kan gitu. Ya, ya. Gitu. Itu harus pahami dulu job portal begitu. Nah, LinkedIn itu sosial media, sosial media, sosial media. Kalau kamu jadi job seeker, menggunakan LinkedIn dari faktor medianya, misal media nemuin loker, media ngirim lamaran, jangan lupa unsur sosialnya mana. Unsur sosial itu apa? Connect ke orang baru tiap hari, follow orang baru tiap hari, bikin postingan rutin tiap hari, sesekali reshare atau repost postingannya orang boleh, komen ke postingannya orang, kenalan sama orang, ngucapin selamat utang, ngucapin selamat dapat kerjaan baru, gitu-gitu. Ngobrol, job portal tuh kayak sosial media, kayak sosial media yang ada job portalnya gitu, networking gitu. Gitu. Nah, itu harus diperlakukan begitu. Kalau kamu punya akun LinkedIn, bikin akun, dilengkapin profilnya, langsung sibuk ngelamar-ngelamar. Apa bedanya cara mainnya sama job portal? Kalau lewat job portal, kamu nggak bisa ngobrol langsung sama HR-nya. Lihat muka HRD-nya aja nggak ada. Di LinkedIn kan kamu bisa ngobrol sama orang. Jadi main LinkedIn kalau kamu cuma ngelengkapin akun, langsung sibuk ngelamar kerja, ini kayak memperlakukan LinkedIn, which is sosial media, kayak job portal. Jadi nggak optimal nanti. Gitu. Ya kan? Terus dari dua ini juga nggak bakal optimal kalau nggak ditarget. Kamu harus punya target harian. Sehari aku harus ngirim lamaran berapa banyak sih? Harus ditarget gitu. Jangan ngalir. Kalau ngalir nanti takutnya apa? Lebih ke pasif. Ingat di sini kalau cara konvensional, cara yang 10 tahun ke belakang gitu, itu caranya adalah kita nunggu. Kita habis punya akun macem-macem, kita nunggu biar lokernya lewat. Begitu ada yang cocok, Ya. baru lamar. Dan Sekarang pakai cara begitu, cuma sedikit loker yang bisa kamu lamar nanti takutnya. Atau beberapa hari bisa ngelamar banyak, habis itu nggak ada loker. Seolah-olah nggak ada loker. Zaman sekarang kalau nyari loker itu bukan nunggu. Nunggu juga tetap dilakukan. Tapi lebih banyak kita yang follow up, kita yang ngejar. cari. Karena bahkan di LinkedIn pun itu banyak lowongan kerja tersembunyi. Jadi loker yang beredar yang kamu bisa lihat itu hanya sebagian saja. Nanti kalau kamu pengen belajar terkait dengan dua tadi ya, optimasi LinkedIn sama penggunaannya, Kertas. tonton channel YouTubeku, buka playlist. Ada dua playlist yang aku saranin. Satu playlist yang judulnya LinkedIn Plus. LinkedIn terus plus gitu. Itu cara nyari loker tersembunyi di LinkedIn atau menggunakan sumber lain untuk menemukan loker dan dihubungkan ke LinkedIn. Ada playlist namanya LinkedIn Plus. Sama playlist FAQ seputar karir. Barangkali itu ada pertanyaan-pertanyaan seputar LinkedIn yang udah aku jelasin di situ. Itu dua playlist utama yang sering dipakai sama banyak teman-teman yang udah dapet job sekarang. Yang udah masuk ke grup loker dari dulu-dulu. Teman-teman di grup yang ada kamunya, nggak cuma itu sih, semua yang ada kamunya atau yang lain gitu ya, yang kita maintain. Rata-rata teman-teman tuh sehari bisa 20 sampai 30 lamaran per day. Dan itu setiap hari. Coba tanya sama dirimu sendiri, kamu sehari berapa? Sehari cuma 2, 3 ya, nggak gitu. Kenapa kok bisa 20? Gimana? Kita lihat aja sumbernya. Website perusahaan, loker dari grup WA aku, dari job portal, dari LinkedIn. Katakanlah job portalnya Jobstreet ya. Terus dari LinkedIn, dari apalagi misalkan official IG-nya perusahaan, 5. Dapat 2, 2, 2, 2, 2 aja, udah 10. 3, 3, 3 udah 12. Jadi kalau tadi 20 lamaran bagi 5, seolah-olah cuma nyari dari LinkedIn 4, Jobstreet 4, 4, 4 gampang. Zaman sekarang memungkinkan kamu dapetin loker banyak sekalian karena sumbernya banyak. Lalu kenapa kok aku harus target?
target angka. Kenapa aku harus konsisten? Karena ada dua hal. Pertama, kamu nggak tahu locker yang cocok buat kamu akan rilis di hari apa. Yang nomor dua, tapi kamu juga tahu bahwa setiap hari pasti ada locker baru. Buktinya ya aku nge-share tiap hari kan ada locker baru. Nah, dua kalimat ini coba digabungkan. Aku nggak tahu locker yang cocok buat aku itu keluar hari apa, tapi aku tahu tiap hari ada locker baru. Artinya berarti tiap hari aku harus ngecek locker. Karena tiap hari selalu memungkinkan ada locker yang bisa aku lamar dan cocok buat aku. Gitu. Ditambah dengan kalimat yang ketiga juga boleh. Locker dari perusahaan bisa rilis lewat banyak cara. Ada locker perusahaan yang cuma ada di website. Ada yang di website, ada job portal. Ada yang cuma ada di job portal, nggak ada di website. Ada banyak cara. Nah, coba sekarang tiga kalimat ini digabungkan. Aku tahu tiap hari ada locker baru, tapi aku nggak tahu locker yang cocok buat aku keluarnya di hari apa. Dan locker itu keluar lewat cara jalan yang beda-beda. Artinya apa? Berarti tiap hari aku harus nyari locker di tempat yang beda-beda kan gitu. Kesimpulannya begitu. Ya. Jangan hari ini ngirim banyak, besok ngirimnya dikit, besoknya enggak. Hari libur ikutan libur. Padahal locker yang ada di job portal, yang ada di LinkedIn, yang ada di website, banyak yang enggak ada batas waktunya gitu. Kamu kirim pagi, siang, sore, malam juga masalah. Dua kerjaan tuku terakhir yang jadi manajer itu, aku ngelamarnya tengah malam, weekend sama minggu ke Senin. Lolos-lolos aja gitu. Tetap diproses. Kalau ngirim ada yang bilang ngirim lamaran cuma di hari kerja aja, di jam kerja aja, itu strategi kalau ngirim via email atau strategi kalau ngirim yang lewat langsung dilihat nih sama mata rekruter. Ngirim via email, ada rekruter yang nge-DM kamu lewat LinkedIn terus disuruh ngirimin CV atau ada Google Form, tapi yang asli ya kayak gitu, ngirim lewat Google Form gitu-gitu. Itu silahkan kalau kamu mau punya strategi ngirim cuma di hari kerja dan jam kerja. Tapi kamu harus sadar, pernah kepikiran gini nggak? Kan kebanyakan orang yang udah kerja mau nyari kerja lagi adalah aku pengen cari penggantinya sebelum aku out. Ya kan? Kan banyak yang Ya. mikirnya gitu. Tapi gimana ya teman-teman? Aku waktu itu kepikiran gini. Gimana caranya teman-teman yang ada di pabrik, misalkan teman-teman buruh pabrik, kok bisa pindah kerja? Padahal dia nggak resign dulu. Gitu. Apakah dia ngirimnya cuma di hari kerja dan jam kerja? Lah kalau kena shift itu gimana? Gitu. Waktu itu aku sempat penelitian tanya-tanya tuh. Kapan ngirim lamarannya? Oh aku biasanya selesai shift kak. Oh aku biasanya kalau lagi libur kak. Gitu. Selesai shift kalau dia shift middle atau shift siang, tengah malam baru apply. Buktinya dapat-dapat aja tuh. Gitu. Artinya jangan dipercaya ditelan mentah-mentah bahwa ngirim lamaran cuma boleh di hari kerja dan jam kerja aja. Gitu. Oke. Ini banyak yang salah tangkap di sini. Karena Iya. langsung pernah dapat info ngirim lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja. Itu benar, tapi ada konteksnya. Tapi secara umum tuh ngirim lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya bukan cuma boleh di jam kerja dan di luar jam kerja nggak boleh. Artinya kalau kamu punya waktu kosong di jam kerja, kirim intensitas tinggi jumlah banyak. Tapi kalau ada yang cocok di luar jam kerja, gitu, ya tetap lamar aja. Berapa banyak orang dapat loker bagus misalkan hari Jumat sore, Jumat malam lah jam 7 malam. Terus nunggu ngirimnya via email Senin pagi. Tapi waktu Senin Ya. pagi mau ngirim email, ternyata apa? Email penerima udah penuh, silahkan hubungi administratornya gitu. Malah akhirnya jadi nggak bisa masuk emailnya gitu. Gitu. Nah, itu adalah bayaran dari penundaan-penundaan gitu. Jadi mendingan kirim aja daripada ditunda. Kenapa kok daripada begitu aku nyaranin gitu. Dan aku berkali-kali ngomong gini. Karena jangan kayak besok nggak ada loker lagi gitu. Maksudku biar pikiran, tenaga, waktunya besok tuh untuk ngurusin loker besok. Hari itu selesaiin untuk yang sekarang gitu. Jadi kan nanti pergerakannya jelas tuh, konsisten. Tep, 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 gitu. Nanti setiap loker yang kamu kirim direkap. Ini wajib nih, kamu harus punya spreadsheet atau Excel gitu ya. Semua loker yang habis kamu kirim direkap, baik itu lewat job portal, lewat email. Walaupun nanti yang dikirim via email ada historinya, ya kan, di Google, di pesan keluar misalkan. Ya, terus lewat job portal juga ada historinya. Tapi kan nyebar tuh. Kamu bikin tabel sendiri gitu. Misalkan kayak nomor nomor, tanggal, nama perusahaan, jabatannya apa, terus
sumber lokernya dari mana, ngirimnya via apa, keterangannya apa. Misalkan nomor satu, tanggal 1 Januari 2024, PT ABCD, posisi staf admin, dapat lokernya dari LinkedIn, ngirimnya via email, keterangan, baru ngirim dokumen gitu. Direkap. Gunanya buat apa? Evaluasi. Oh, ini dalam waktu 10 hari aku udah bisa ngirim sekian ratus lamaran. Dari sekian ratus lamaran, dari 100 misalkan, dari 100 lamaran, yang ada panggilan cuma ada 20 gitu. Aku ngirimnya ada yang lewat email, ada yang lewat job portal ABC, ada yang lewat website, ada lewat LinkedIn. Dari 20 tadi ternyata 15 dari LinkedIn, yang yang 5 dari website. Padahal aku pakai job portal ABC. Apa yang salah nih sama job portal? Nah, gitu. Jadi fokus gitu. Oh, berarti yang salah Jadi job bisa portal. Gitu. Terus misalkan kayak ini dari 100 lamaran yang lolos ke tahap selanjutnya ada 20. 20 ini tuh 10 ke psikotes, 10 langsung interview. Dari yang 10 psikotes, yang lanjut ke interview cuma 2. Gitu. Dari 10 interview, yang lolos ke interview selanjutnya cuma 1. Wah, berarti aku terhenti di interview nih, apa yang salah? Minta ajarin ke Aga gitu. Gimana tips dan trik interview misalkan gitu. Untuk identifikasi begitu-begitu. Efektivitas apply job kamu harus punya data begitu. Karena nanti kamu kalau nggak ada bingung, ada teman bilang, udah pakai ini aja, panggilannya banyak. Lalu ada temanmu lagi, udah pakai ini aku panggilanku banyak nih di sini gitu. Masing-masing orang journey-nya beda-beda. Ada A yang ternyata panggilan banyak gara-gara LinkedIn. Ada B yang panggilan banyak gara-gara lewat Jobstreet. Ada C yang lewat website perusahaan. Nah, kamu nggak bisa langsung bilang, oh dia banyak ya panggilan lewat itu ya, aku ikut ah. Gitu. Banyak orang salah di situ. Ikut-ikut karena apa? Journey-nya beda. Kita teman seangkatan, kita sejurusan, kita nilainya sama, usianya sama, semuanya sama. Belum tentu kan tadi journey-nya sama gitu. Makanya tadi semua harus dicoba dengan data yang lengkap kayak gitu, Berli. Cukup jelas ya?